Menjelang Hari Raya Aidilfitri, biasanya masyarakat Malaysia disambut dengan lagu-lagu raya yang meriah dan penuh nostalgia. Namun tahun ini, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih membawa suasana hangat Lebaran, beberapa lagu raya baru malah menjadi bahan ejekan netizen di media sosial. Banyak pendengar mengatakan lagu-lagu tersebut terasa hambar dan tidak memiliki jiwa raya. Beberapa bahkan viral bukan karena dipuji, tetapi karena dianggap aneh dan tidak sesuai dengan suasana Lebaran. Fenomena ini memicu perdebatan besar tentang satu pertanyaan penting. Apakah lagu raya modern sudah kehilangan makna yang selama ini dijaga oleh lagu-lagu klasik? Setiap tahun menjelang Hari Raya Aidilfitri, masyarakat di Malaysia selalu menantikan suasana yang berbeda dari hari-hari biasa. Salah satu hal yang paling terasa adalah hadirnya lagu-lagu raya yang mulai diputar di berbagai tempat. Radio, televisi, pusat perbelanjaan, hingga media sosial dipenuhi dengan musik yang mengingatkan orang pada momen pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga. Bagi banyak orang, lagu raya bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari tradisi yang selalu muncul ketika bulan puasa mendekati akhir. Lagu-lagu ini biasanya membawa cerita tentang kebersamaan, permintaan maaf, dan kegembiraan menyambut hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Irama yang digunakan umumnya sederhana dan mudah diingat sehingga cepat melekat di telinga pendengar. Banyak orang bahkan bisa langsung mengenali suasana Lebaran hanya dari beberapa detik pertama sebuah lagu raya diputar. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Lagu raya klasik sering menjadi pilihan utama karena dianggap mampu menggambarkan suasana Lebaran dengan lebih jelas. Melodi yang ringan, lirik yang sederhana, serta nuansa musik Melayu tradisional membuat lagu-lagu tersebut terasa akrab bagi pendengar dari berbagai usia. Ketika lagu-lagu itu diputar, banyak orang langsung teringat pada masa kecil, perjalanan pulang ke kampung halaman, dan suasana rumah yang penuh dengan keluarga. Karena itulah lagu raya memiliki peran penting dalam membangun suasana menjelang hari raya. Musik menjadi pengingat bahwa momen perayaan semakin dekat. Di sisi lain, industri hiburan juga melihat momen ini sebagai kesempatan untuk merilis karya baru. Setiap tahun, berbagai penyanyi dan musisi mencoba menghadirkan lagu raya terbaru untuk menarik perhatian publik. Tidak hanya artis terkenal, kreator konten dan influencer juga mulai ikut meramaikan tren ini. Mereka memanfaatkan popularitas di media sosial untuk memperkenalkan lagu yang diharapkan bisa menjadi hit saat Lebaran. Persaingan pun semakin terlihat karena setiap pihak ingin karyanya menjadi lagu yang paling sering diputar selama musim raya. Sebagian musisi mencoba menghadirkan sentuhan modern, agar lagu terasa lebih segar bagi generasi muda. Ada yang menambahkan unsur musik pop, elektronik, atau gaya produksi yang lebih kekinian. Namun di saat yang sama, masyarakat tetap memiliki harapan bahwa lagu raya tetap mempertahankan nuansa tradisional yang sudah dikenal sejak lama. Perpaduan antara unsur baru dan nilai lama sering menjadi tantangan bagi para pembuat lagu. Jika perubahan terlalu jauh dari tradisi, pendengar bisa merasa bahwa lagu tersebut tidak memiliki jiwa raya. Sebaliknya, jika terlalu mirip dengan lagu lama, karya baru bisa dianggap kurang kreatif. Situasi ini membuat para musisi harus mencari keseimbangan agar lagu mereka tetap relevan tanpa kehilangan identitas khas Lebaran. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan selera musik, tradisi lagu raya tetap bertahan sebagai bagian penting dari budaya perayaan di Malaysia. Masyarakat masih menunggu lagu yang mampu menghadirkan rasa hangat, sederhana, dan penuh kebersamaan. Ketika sebuah lagu berhasil menyampaikan perasaan itu, biasanya lagu tersebut akan terus diputar setiap tahun. Itulah sebabnya lagu raya tidak hanya dinilai dari popularitasnya saat dirilis, tetapi juga dari kemampuannya bertahan dalam ingatan masyarakat. Banyak lagu lama yang masih diputar hingga sekarang karena dianggap berhasil menangkap suasana Lebaran dengan tepat. Fenomena inilah yang membuat kemunculan lagu raya baru selalu menarik perhatian publik setiap tahunnya. Masyarakat berharap selalu ada karya yang mampu menghadirkan kembali semangat menyambut hari raya dengan cara yang sederhana namun berkesan. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, industri hiburan di Malaysia mulai bergerak lebih aktif dibandingkan bulan-bulan biasa.
Para musisi melihat momen ini sebagai kesempatan untuk memperkenalkan karya baru yang berkaitan dengan suasana Lebaran. Lagu raya menjadi salah satu bentuk karya yang paling sering dirilis pada periode tersebut. Setiap tahun, berbagai penyanyi berlomba-lomba menghadirkan lagu yang diharapkan bisa menarik perhatian masyarakat. Persaingan ini tidak hanya melibatkan artis lama yang sudah berpengalaman. Penyanyi pendatang baru juga ikut mencoba peruntungan dengan merilis lagu raya versi mereka sendiri. Mereka berharap karya tersebut dapat dikenal luas dan diputar di berbagai platform. Perkembangan media sosial membuat persaingan menjadi semakin terbuka. Kini siapapun yang memiliki pengikut yang cukup besar dapat merilis lagu dan langsung memperkenalkannya kepada publik. Influencer dan kreator konten mulai melihat peluang yang sama seperti para musisi profesional. Beberapa dari mereka mencoba membuat lagu raya sebagai bagian dari strategi memperluas popularitas. Video musik kemudian dibagikan melalui berbagai platform digital untuk menjangkau penonton yang lebih luas. Cara ini dianggap lebih cepat dibandingkan metode promosi tradisional. Akibatnya, jumlah lagu raya yang dirilis setiap tahun terus bertambah. Masyarakat bisa menemukan banyak pilihan lagu baru hanya dalam waktu singkat. Sebagian lagu dipromosikan secara besar-besaran melalui media sosial, wawancara, dan berbagai acara hiburan. Penyanyi juga sering membagikan potongan lagu atau teaser untuk menarik rasa penasaran pendengar. Strategi ini bertujuan menciptakan perhatian sebelum lagu dirilis secara penuh. Ketika tanggal peluncuran tiba, lagu tersebut langsung disebarkan melalui platform streaming dan video. Harapannya lagu itu bisa cepat menjadi pembicaraan di internet. Jika berhasil menarik perhatian, lagu tersebut berpotensi menjadi tren selama musim Lebaran. Namun persaingan yang semakin ramai membuat setiap karya harus berusaha lebih keras untuk menonjol. Tidak semua lagu mampu mendapatkan perhatian yang sama dari masyarakat. Beberapa lagu berhasil mendapatkan jutaan penonton dalam waktu singkat. Sementara yang lain hanya dikenal oleh sebagian kecil pendengar. Situasi ini membuat para pembuat lagu harus memikirkan konsep yang berbeda agar karyanya mudah diingat. Sebagian musisi mencoba menggabungkan unsur tradisional dengan gaya musik modern. Ada juga yang memilih pendekatan humor atau konsep visual yang unik dalam video musik. Tujuannya adalah menciptakan sesuatu yang terasa segar di tengah banyaknya lagu yang dirilis pada waktu yang sama. Namun semakin banyaknya karya juga membawa tantangan tersendiri. Pendengar menjadi lebih selektif dalam menentukan lagu mana yang layak didengar berulang kali. Masyarakat tidak hanya menilai dari popularitas penyanyinya. Mereka juga memperhatikan kualitas lirik, aransemen musik, serta kesesuaian lagu dengan suasana Lebaran. Jika sebuah lagu dianggap tidak mencerminkan nuansa hari raya, reaksi publik bisa langsung muncul di media sosial. Komentar dan kritik sering muncul hanya beberapa saat setelah lagu dirilis. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap lagu raya masih sangat tinggi. Bagi para musisi, kondisi tersebut bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Kesempatan untuk dikenal luas memang terbuka lebar. Namun risiko mendapat kritik juga semakin besar karena publik dapat langsung menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Di tengah persaingan yang semakin ketat, setiap lagu raya harus mampu memberikan kesan yang kuat bagi pendengar. Tanpa hal itu, sebuah lagu akan cepat tenggelam di antara banyaknya rilisan lain yang muncul pada musim yang sama. Setiap tahun jumlah lagu raya yang dirilis di Malaysia terus meningkat. Berbagai penyanyi, produser, dan kreator konten mencoba menghadirkan karya baru untuk meramaikan suasana menjelang Lebaran. Sekilas kondisi ini terlihat positif karena masyarakat memiliki banyak pilihan lagu untuk didengar. Namun kenyataannya jumlah yang banyak tidak selalu diikuti oleh kualitas yang baik. Sebagian pendengar mulai merasa bahwa banyak lagu baru terdengar biasa saja. Beberapa lagu bahkan dianggap tidak meninggalkan kesan yang kuat setelah didengar. Situasi ini mulai menjadi pembicaraan di media sosial dan forum diskusi penggemar musik. Banyak netizen menyampaikan bahwa mereka kesulitan menemukan lagu raya baru yang benar-benar menarik. Beberapa orang mencoba mendengarkan berbagai rilisan terbaru, tetapi tetap merasa tidak ada yang menonjol. Lagu tersebut mungkin terdengar cukup baik pada awalnya, namun cepat terlupakan setelah beberapa kali diputar. Hal ini berbeda dengan lagu raya klasik yang sering tetap diingat meskipun sudah diputar selama bertahun-tahun.
Sebagian pendengar menilai masalah utama terletak pada proses pembuatan lagu yang terlalu terburu-buru. Beberapa musisi dianggap hanya ingin memanfaatkan momentum Lebaran tanpa memperhatikan kualitas karya. Akibatnya lagu dibuat dengan konsep yang sederhana dan produksi yang kurang matang. Dalam beberapa kasus, lirik lagu juga dianggap kurang kuat untuk menggambarkan suasana hari raya. Tema yang digunakan terasa umum dan tidak memberikan pesan yang mendalam bagi pendengar. Aransemen musik pun sering terdengar mirip dengan lagu pop biasa yang sedang populer. Perbedaan utamanya hanya terletak pada kata-kata yang menyebutkan tentang lebaran atau pulang kampung. Pendengar yang terbiasa dengan lagu raya klasik merasa pendekatan seperti ini kurang memuaskan. Mereka berharap lagu raya memiliki karakter yang jelas dan berbeda dari lagu pada umumnya. Nuansa tradisional dan kesederhanaan lirik sering dianggap sebagai unsur penting yang tidak boleh hilang. Ketika unsur tersebut tidak terasa, lagu baru dianggap gagal menghadirkan suasana Lebaran. Sebagian pendengar bahkan mengatakan bahwa lagu lama masih lebih nyaman untuk diputar saat hari raya tiba. Mereka merasa lagu-lagu tersebut mampu membangun perasaan hangat yang sulit digantikan oleh karya baru. Fenomena ini membuat beberapa lagu raya modern tidak mendapatkan tempat yang kuat di hati masyarakat. Meskipun dirilis dengan promosi yang besar, banyak lagu tidak bertahan lama dalam daftar putar pendengar. Beberapa hanya populer dalam waktu singkat sebelum akhirnya dilupakan. Situasi ini menunjukkan bahwa popularitas awal tidak selalu menjamin sebuah lagu akan bertahan lama. Pendengar biasanya hanya akan terus memutar lagu yang benar-benar memberikan kesan emosional. Tanpa elemen tersebut, sebuah lagu akan sulit menjadi bagian dari tradisi Lebaran. Perubahan selera musik juga menjadi faktor yang mempengaruhi penilaian masyarakat. Generasi muda mungkin lebih terbuka terhadap gaya musik modern, namun mereka tetap berharap lagu raya memiliki identitas yang berbeda dari lagu pop biasa. Hal ini membuat para musisi harus berpikir lebih matang sebelum merilis karya baru. Mereka perlu memahami apa yang sebenarnya diharapkan oleh pendengar. Proses produksi yang lebih serius juga dianggap penting agar kualitas lagu dapat bersaing dengan karya lama. Jika tidak ada usaha untuk meningkatkan kualitas, jumlah lagu yang banyak hanya akan menambah daftar rilisan yang cepat dilupakan. Pada akhirnya, masyarakat tetap mencari lagu yang mampu menghadirkan suasana Lebaran secara jelas. Karya yang berhasil memenuhi harapan tersebut biasanya akan terus diputar setiap tahun tanpa kehilangan daya tariknya. Seiring munculnya banyak lagu raya baru, reaksi masyarakat mulai terlihat jelas di media sosial. Netizen Malaysia tidak ragu menyampaikan pendapat mereka tentang kualitas lagu yang dirilis menjelang Lebaran. Komentar tersebut muncul di berbagai platform seperti video, forum diskusi, dan kolom komentar media sosial. Sebagian besar kritik datang dari pendengar yang merasa lagu raya tahun ini tidak memenuhi harapan mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka sudah mencoba mendengarkan beberapa lagu baru, tetapi tidak ada yang benar-benar terasa istimewa. Pendapat seperti ini kemudian menyebar dengan cepat, karena banyak pengguna internet memiliki pandangan yang sama. Diskusi tentang lagu raya pun semakin ramai dibicarakan secara terbuka. Netizen mulai membandingkan lagu-lagu terbaru dengan karya klasik yang sudah dikenal sejak lama. Perbandingan ini sering berakhir dengan kesimpulan bahwa lagu lama masih lebih kuat dalam menghadirkan suasana Lebaran. Beberapa pendengar menjelaskan bahwa lagu klasik memiliki melodi yang mudah diingat serta lirik yang sederhana. Hal tersebut membuat lagu terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebaliknya, sebagian lagu baru dianggap terlalu mencoba mengikuti tren musik modern. Akibatnya, identitas khas lagu raya terasa semakin berkurang. Netizen juga mengkritik konsep yang dianggap kurang matang dalam beberapa karya terbaru. Ada yang menilai bahwa lagu dibuat terlalu cepat hanya untuk memanfaatkan momentum menjelang hari raya. Komentar seperti ini sering disertai dengan contoh bagian lagu yang dianggap kurang sesuai dengan tema Lebaran. Beberapa orang merasa bahwa lirik yang digunakan tidak mencerminkan nilai kebersamaan dan saling memaafkan, padahal unsur tersebut dianggap sebagai inti dari perayaan Hari Raya Aidilfitri. Selain membahas lirik, netizen juga menyoroti gaya musik yang digunakan dalam lagu baru. Mereka menilai bahwa beberapa aransemen terdengar terlalu modern, sehingga kehilangan nuansa tradisional. Pendengar yang terbiasa dengan irama Melayu klasik merasa perubahan tersebut terlalu jauh dari konsep awal lagu raya. Diskusi ini kemudian berkembang menjadi perdebatan antara pendengar yang menyukai gaya modern dan yang lebih memilih pendekatan tradisional.
Sebagian orang berpendapat bahwa musik harus terus berkembang mengikuti zaman. Namun kelompok lain percaya bahwa lagu raya seharusnya tetap mempertahankan ciri khas budaya. Perbedaan pandangan ini membuat topik lagu raya semakin sering dibahas di berbagai platform. Banyak pengguna internet mulai membuat video reaksi atau ulasan tentang lagu-lagu yang sedang viral. Mereka menjelaskan secara langsung bagian mana yang menurut mereka berhasil dan bagian mana yang kurang menarik. Konten seperti ini menarik perhatian karena disampaikan dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Akibatnya diskusi tentang kualitas lagu raya semakin meluas di kalangan masyarakat. Beberapa video bahkan mendapatkan jutaan penonton karena topik tersebut dianggap relevan dengan suasana menjelang Lebaran. Hal ini menunjukkan bahwa lagu raya masih memiliki tempat penting dalam perhatian publik. Masyarakat tidak hanya mendengarkan lagu tersebut sebagai hiburan. Mereka juga merasa memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap karya yang beredar. Bagi para musisi, reaksi ini bisa menjadi masukan yang berharga untuk karya berikutnya. Kritik dari pendengar sering memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Jika komentar tersebut dipahami dengan baik, musisi dapat memperbaiki kualitas karya mereka di masa depan. Di sisi lain, kritik yang muncul juga menunjukkan bahwa publik masih peduli terhadap tradisi lagu raya. Mereka ingin melihat karya yang mampu menghadirkan suasana Lebaran dengan cara yang tepat. Harapan inilah yang membuat setiap lagu baru selalu mendapat perhatian besar ketika dirilis. Di tengah banyaknya lagu raya yang dirilis, muncul satu kritik yang paling sering disampaikan oleh pendengar. Banyak netizen merasa bahwa sebagian lagu baru sebenarnya hanya lagu pop biasa yang diberi tema Lebaran. Perubahan yang dilakukan seringkali hanya pada bagian lirik yang menyebut kata raya, pulang kampung, atau bermaafan. Sementara itu, struktur musiknya tidak jauh berbeda dari lagu populer yang sedang tren. Hal ini membuat sebagian pendengar merasa bahwa lagu tersebut tidak memiliki identitas yang jelas sebagai lagu raya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa jika kata tentang Lebaran dihapus dari liriknya, lagu itu akan terdengar seperti lagu pop biasa. Pendapat seperti ini kemudian menjadi topik diskusi yang cukup ramai di media sosial. Pendengar mulai memperhatikan dengan lebih teliti bagaimana lagu raya baru dibuat. Mereka mencoba membandingkan antara lagu modern dengan lagu raya klasik yang sudah dikenal sejak lama. Perbandingan tersebut memperlihatkan perbedaan yang cukup jelas dalam pendekatan musik dan penulisan lirik. Lagu raya klasik biasanya menggunakan melodi yang sederhana dan mudah diingat. Irama yang digunakan sering mengambil inspirasi dari musik tradisional Melayu. Penggunaan alat musik tradisional juga memberikan warna khas yang langsung, mengingatkan pendengar pada suasana Lebaran. Sebaliknya, beberapa lagu baru menggunakan gaya produksi yang lebih modern. Beat elektronik, efek digital, dan struktur lagu pop menjadi pilihan yang sering digunakan oleh produser. Pendekatan ini sebenarnya tidak selalu salah karena musik memang terus berkembang. Namun sebagian pendengar merasa bahwa perubahan tersebut terlalu jauh dari karakter lagu raya yang mereka kenal. Akibatnya lagu baru terasa kurang menyatu dengan suasana perayaan. Selain musik, lirik juga menjadi bagian yang sering mendapat perhatian dari netizen. Beberapa lagu dianggap memiliki lirik yang terlalu sederhana dan kurang menggambarkan makna hari raya. Tema yang diangkat sering hanya berputar pada hal yang sama, tanpa memberikan sudut pandang baru. Pendengar yang mengharapkan pesan tentang kebersamaan atau refleksi setelah bulan puasa merasa kurang puas dengan isi lagu tersebut. Mereka berharap lirik lagu raya dapat menggambarkan nilai yang lebih dalam tentang perayaan Lebaran. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, kritik langsung muncul dari berbagai pihak. Sebagian netizen menilai bahwa proses pembuatan lagu terlihat terlalu cepat. Lagu seolah dibuat hanya untuk mengikuti tren musiman tanpa perencanaan yang matang. Padahal masyarakat biasanya mengingat lagu raya dalam waktu yang sangat lama. Sebuah lagu yang berhasil biasanya akan terus diputar setiap tahun tanpa kehilangan daya tariknya. Karena itu banyak pendengar berharap musisi memberikan perhatian lebih pada kualitas karya. Mereka percaya bahwa lagu raya seharusnya memiliki karakter yang berbeda dari lagu populer biasa. Identitas tersebut bisa terlihat dari pilihan melodi, gaya aransemen, maupun pesan yang disampaikan melalui lirik. Jika unsur-unsur tersebut dirancang dengan baik,
Lagu baru tetap bisa terasa modern tanpa kehilangan nuansa tradisional. Pendengar sebenarnya tidak menolak perubahan dalam musik. Mereka hanya ingin memastikan bahwa semangat hari raya tetap terasa dalam setiap lagu yang dirilis. Tanpa elemen tersebut, lagu akan sulit diterima sebagai bagian dari tradisi Lebaran. Fenomena ini menjadi pengingat bagi para musisi bahwa membuat lagu raya tidak sama dengan membuat lagu pop biasa. Karya tersebut harus mampu menghadirkan suasana yang sesuai dengan momen perayaan yang sangat penting bagi masyarakat. Selain dianggap seperti lagu pop biasa, kritik lain yang sering muncul berkaitan dengan kualitas lirik dan aransemen musik. Banyak pendengar menilai bahwa beberapa lagu raya baru memiliki lirik yang terasa datar dan kurang kuat. Kata-kata yang digunakan terdengar umum dan tidak memberikan gambaran yang jelas tentang suasana Lebaran. Padahal bagi banyak orang, lirik adalah bagian penting yang membuat sebuah lagu mudah diingat. Jika pesan yang disampaikan tidak jelas, pendengar biasanya sulit merasakan hubungan emosional dengan lagu tersebut. Beberapa netizen bahkan mengatakan bahwa mereka sudah mendengarkan lagu baru beberapa kali, tetapi masih tidak mengingat bagian liriknya. Hal ini membuat lagu tersebut cepat terlupakan setelah beberapa waktu. Sebaliknya, lagu raya klasik sering dikenal karena liriknya yang sederhana tetapi kuat. Pendengar dapat langsung memahami pesan yang ingin disampaikan hanya dengan mendengar beberapa baris kalimat. Tema seperti pulang kampung, berkumpul bersama keluarga, dan saling memaafkan sering digambarkan dengan cara yang jelas. Kata-kata yang digunakan juga mudah diingat sehingga banyak orang dapat ikut menyanyikannya bersama. Perbedaan inilah yang membuat sebagian pendengar merasa bahwa kualitas lirik lagu baru masih kurang memuaskan. Selain lirik, aransemen musik juga menjadi perhatian utama dalam kritik yang muncul. Beberapa lagu dianggap memiliki komposisi musik yang terasa monoton. Melodi tidak berkembang dengan baik, sehingga lagu terdengar datar dari awal sampai akhir. Pendengar yang mengharapkan variasi dalam musik merasa kurang tertarik untuk mendengarkan lagu tersebut berulang kali. Dalam musik, aransemen berperan penting untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan tema lagu. Jika aransemen tidak dirancang dengan baik, pesan yang ingin disampaikan melalui lirik bisa menjadi kurang terasa. Beberapa netizen mengatakan bahwa lagu raya seharusnya memiliki nuansa yang hangat dan akrab. Irama yang ringan biasanya membantu menciptakan suasana tersebut, namun sebagian lagu baru justru terdengar terlalu kaku atau terlalu modern bagi sebagian pendengar. Akibatnya, nuansa khas Lebaran tidak terasa kuat ketika lagu diputar. Hal ini membuat beberapa orang kembali memilih lagu raya lama yang dianggap lebih nyaman didengar. Musik tradisional yang digunakan dalam lagu klasik sering dianggap lebih sesuai dengan suasana perayaan. Alat musik seperti gendang dan elemen melodi Melayu memberikan karakter yang mudah dikenali. Ketika unsur tersebut tidak muncul dalam lagu baru, pendengar merasa ada sesuatu yang hilang. Kritik ini sebenarnya tidak selalu berarti bahwa masyarakat menolak inovasi. Banyak pendengar tetap terbuka terhadap gaya musik yang lebih modern. Namun mereka berharap inovasi tersebut tetap mempertahankan identitas lagu raya. Perpaduan antara unsur tradisional dan modern sering dianggap sebagai pendekatan yang paling seimbang. Jika dilakukan dengan baik, lagu baru dapat terasa segar tanpa kehilangan nuansa Lebaran. Sebaliknya, jika unsur tradisional dihilangkan sepenuhnya, lagu bisa kehilangan karakter yang membuatnya berbeda dari lagu pop biasa. Karena itu proses pembuatan aransemen menjadi langkah penting bagi para musisi. Mereka perlu mempertimbangkan bagaimana musik dapat mendukung pesan yang disampaikan melalui lirik. Pendengar biasanya dapat merasakan ketika sebuah lagu dibuat dengan perhatian yang serius. Kualitas produksi yang baik akan terlihat dari keseimbangan antara melodi, ritme, dan pesan yang disampaikan. Tanpa keseimbangan tersebut, sebuah lagu raya akan sulit meninggalkan kesan yang kuat di hati pendengar. Ketika kritik terhadap lagu raya baru semakin sering muncul, reaksi masyarakat di media sosial juga menjadi semakin tajam. Beberapa lagu yang dirilis justru tidak hanya mendapat kritik, tetapi juga menjadi bahan candaan di internet. Potongan video dari lagu tersebut mulai beredar luas dan dibahas oleh banyak pengguna media sosial. Sebagian orang membuat konten reaksi yang memperlihatkan ekspresi mereka ketika pertama kali mendengar lagu tersebut. Konten seperti ini cepat menarik perhatian karena disampaikan dengan cara yang santai dan menghibur. Akibatnya, potongan lagu yang dianggap aneh atau kurang menarik sering diputar berulang kali oleh pengguna internet.
Hal ini membuat lagu tersebut dikenal luas, tetapi bukan karena kualitasnya. Sebaliknya, popularitas itu muncul karena banyak orang membicarakannya sebagai bahan humor. Beberapa netizen bahkan membuat parodi dari lagu yang sedang viral. Mereka meniru gaya bernyanyi, lirik, atau bagian tertentu yang dianggap tidak biasa. Video parodi tersebut kemudian menyebar dengan cepat di berbagai platform digital. Situasi ini membuat sebagian lagu raya menjadi bahan pembicaraan yang tidak terduga. Alih-alih menciptakan suasana haru menjelang Lebaran, lagu tersebut justru memancing tawa. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya opini publik terbentuk di era media sosial. Satu bagian lagu yang dianggap janggal bisa langsung menjadi viral dalam waktu singkat. Ketika banyak orang mulai menirukan atau membicarakan hal yang sama, topik tersebut semakin luas dibahas. Dalam beberapa kasus, jumlah penonton video reaksi bahkan lebih besar daripada video musik aslinya. Hal ini memperlihatkan bahwa perhatian publik sering dipengaruhi oleh cara sebuah lagu dibicarakan di internet. Beberapa kreator konten juga memanfaatkan tren tersebut untuk membuat ulasan yang lebih detail. Mereka membahas bagian lagu yang dianggap kurang sesuai dengan suasana Lebaran. Ulasan tersebut biasanya disampaikan dengan nada santai agar mudah dipahami oleh penonton. Pendekatan seperti ini membuat diskusi tentang lagu raya terasa lebih ringan, namun tetap menarik. Sebagian penonton setuju dengan kritik yang disampaikan dalam video tersebut. Namun ada juga yang merasa bahwa reaksi netizen terlalu berlebihan. Perbedaan pendapat ini membuat diskusi tentang lagu raya semakin ramai. Sebagian orang menganggap bahwa setiap karya musik memiliki gaya yang berbeda. Menurut mereka, tidak semua lagu harus mengikuti pola tradisional. Namun kelompok lain berpendapat bahwa lagu raya memiliki peran khusus dalam budaya masyarakat. Karena itu mereka berharap karya yang dirilis dapat mencerminkan suasana perayaan dengan lebih tepat. Perdebatan ini terus berlangsung selama musim Lebaran semakin dekat. Setiap lagu baru yang dirilis hampir selalu mendapat perhatian dari netizen. Sebagian lagu berhasil diterima dengan baik, sementara yang lain langsung menjadi bahan kritik. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat memperhatikan kualitas lagu raya. Mereka tidak hanya mendengarkan lagu tersebut sebagai hiburan biasa. Bagi banyak orang, lagu raya memiliki nilai emosional yang berkaitan dengan tradisi keluarga. Ketika sebuah lagu dianggap tidak sesuai dengan harapan tersebut, reaksi publik bisa muncul dengan cepat. Media sosial kemudian menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka. Komentar yang muncul bisa berupa kritik serius maupun candaan yang menyebar luas. Kondisi ini membuat setiap musisi harus lebih berhati-hati ketika merilis lagu raya baru. Mereka perlu memahami bahwa karya mereka akan langsung dinilai oleh publik dalam waktu singkat. Di tengah ramainya perbincangan tentang kualitas lagu raya, satu judul mulai sering disebut oleh netizen. Lagu tersebut adalah Lalang Raya, yang menjadi topik diskusi di berbagai platform media sosial. Sejak pertama kali dirilis, lagu ini langsung menarik perhatian banyak orang. Namun perhatian tersebut tidak sepenuhnya bersifat positif. Sebagian pendengar merasa lagu itu tidak memberikan kesan yang kuat sebagai lagu raya. Komentar mulai muncul dari berbagai pengguna internet yang membagikan pendapat mereka secara terbuka. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mencoba mendengarkan lagu tersebut karena penasaran dengan pembicaraan yang sedang ramai. Setelah mendengarnya, sebagian dari mereka merasa bahwa lagu itu kurang sesuai dengan harapan. Ada yang menilai melodi lagu terdengar biasa dan tidak memiliki ciri khas yang mudah diingat. Pendengar lain juga menyebut bahwa suasana Lebaran tidak terasa kuat dalam lagu tersebut. Reaksi ini kemudian berkembang menjadi diskusi yang semakin luas di media sosial. Banyak kreator konten mulai membuat video reaksi terhadap lagu tersebut. Mereka memutar bagian tertentu dari lagu sambil memberikan komentar secara langsung. Gaya penyampaian yang santai membuat video seperti ini mudah menarik perhatian penonton. Akibatnya, potongan lagu dari Lalang Raya semakin sering muncul dalam berbagai konten. Beberapa netizen bahkan mengutip bagian tertentu dari lagu itu untuk dijadikan bahan candaan. Fenomena ini membuat lagu tersebut menjadi viral dengan cara yang tidak terduga. Jumlah penonton pada berbagai video reaksi terus meningkat karena banyak orang ingin mengetahui alasan di balik kritik yang muncul. Sebagian penonton setuju dengan pendapat yang menyebut lagu tersebut kurang menarik. Namun ada juga yang merasa bahwa reaksi netizen terlalu berlebihan.
Menurut mereka, setiap lagu memiliki gaya yang berbeda, dan tidak semua orang harus menyukainya. Perbedaan pandangan ini membuat topik Lalang Raya semakin sering dibicarakan. Beberapa pendengar mencoba menjelaskan secara lebih rinci alasan mereka tidak menyukai lagu tersebut. Ada yang menyoroti bagian melodi yang dianggap tidak berkembang dengan baik. Ada juga yang menilai bahwa liriknya tidak cukup menggambarkan suasana Lebaran. Pendapat tersebut kemudian dibagikan kembali oleh pengguna lain, sehingga diskusi semakin luas. Media sosial akhirnya menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk menilai lagu tersebut. Setiap komentar baru menambah panjang percakapan tentang kualitas lagu raya modern. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah karya musik dapat menjadi viral karena reaksi publik. Dalam waktu singkat, Lalang Raya berubah dari sekadar lagu baru menjadi topik perbincangan yang ramai. Banyak orang yang awalnya tidak mengetahui lagu tersebut akhirnya ikut mendengarkannya karena rasa penasaran. Situasi seperti ini sering terjadi dalam dunia hiburan digital. Perhatian publik tidak selalu muncul karena pujian. Terkadang kritik dan candaan justru membuat sebuah karya lebih cepat dikenal. Bagi sebagian musisi, kondisi ini bisa menjadi pengalaman yang cukup menantang. Popularitas yang datang dari kontroversi sering membawa dampak yang tidak terduga. Di satu sisi, lagu tersebut menjadi sangat dikenal oleh masyarakat. Namun di sisi lain, citra karya tersebut juga dipengaruhi oleh komentar negatif yang terus beredar. Fenomena ini memperlihatkan betapa besar pengaruh opini publik dalam menentukan penerimaan sebuah lagu. Setiap reaksi dari pendengar dapat membentuk cara orang lain melihat karya tersebut. Karena itu, pembicaraan tentang Lalang Raya tidak hanya menjadi kritik terhadap satu lagu. Diskusi tersebut juga mencerminkan harapan masyarakat terhadap kualitas lagu raya secara keseluruhan. Setelah lagu Lalang Raya menjadi bahan perbincangan luas, muncul lagi satu lagu lain yang ikut mendapat sorotan dari netizen. Lagu tersebut berjudul Gedik-Gedik Raya, yang dibawakan oleh seorang artis yang sudah cukup dikenal di dunia hiburan. Awalnya lagu ini dirilis dengan harapan dapat meramaikan suasana menjelang Hari Raya Aidilfitri. Namun tidak lama setelah dirilis, reaksi publik mulai bermunculan di media sosial. Sebagian pendengar merasa konsep lagu tersebut tidak sesuai dengan suasana Hari Raya yang mereka bayangkan. Kritik pertama yang sering muncul berkaitan dengan judul dan tema lagu. Beberapa netizen mengatakan bahwa kata "gedik" terdengar kurang cocok untuk menggambarkan perayaan yang identik dengan kebersamaan dan kesopanan. Pendapat ini kemudian dibagikan oleh banyak pengguna internet yang memiliki pandangan serupa. Diskusi tentang lagu tersebut semakin ramai ketika potongan videonya mulai beredar luas di berbagai platform. Beberapa kreator konten membuat video reaksi setelah mendengarkan lagu tersebut. Mereka mencoba memberikan pendapat secara langsung tentang bagian lagu yang dianggap kurang sesuai dengan suasana Lebaran. Reaksi yang muncul cukup beragam. Sebagian orang merasa lagu tersebut terlalu berlebihan dalam menampilkan unsur hiburan. Mereka berpendapat bahwa lagu raya seharusnya membawa suasana yang lebih hangat dan sederhana. Menurut mereka, tema yang digunakan dalam lagu ini justru membuat pesan hari raya menjadi kurang terasa. Komentar seperti ini kemudian menjadi bahan diskusi yang semakin luas di media sosial. Beberapa netizen menulis pendapat panjang tentang bagaimana seharusnya lagu raya dibuat. Mereka menekankan bahwa lirik dan konsep lagu sebaiknya menggambarkan nilai kebersamaan serta saling memaafkan. Nilai tersebut dianggap sebagai inti dari perayaan Hari Raya Aidilfitri. Ketika sebuah lagu dianggap tidak mencerminkan nilai tersebut, kritik biasanya muncul dengan cepat. Namun tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Ada juga pendengar yang merasa bahwa lagu tersebut hanya dimaksudkan sebagai hiburan ringan. Menurut mereka, tidak semua lagu raya harus memiliki pesan yang terlalu serius. Sebagian orang justru menikmati lagu yang lebih santai dan berbeda dari gaya tradisional. Perbedaan pendapat ini membuat diskusi tentang gedik-gedik raya semakin panjang. Setiap komentar baru memunculkan tanggapan dari pengguna lain yang memiliki pandangan berbeda. Situasi ini memperlihatkan bagaimana sebuah lagu dapat memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Media sosial menjadi tempat utama bagi publik untuk menyampaikan penilaian mereka terhadap karya tersebut. Beberapa video yang membahas lagu ini bahkan mendapatkan jumlah penonton yang sangat besar. Banyak orang tertarik menonton karena ingin mengetahui alasan di balik kritik yang muncul.
Sebagian penonton kemudian ikut memberikan komentar setelah mendengarkan lagu tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap lagu raya masih sangat tinggi. Setiap karya baru yang dirilis dapat langsung menjadi bahan pembicaraan jika dianggap menarik atau kontroversial. Bagi para musisi, kondisi ini menjadi pengingat bahwa lagu raya memiliki posisi khusus di hati masyarakat. Pendengar biasanya memiliki harapan tertentu terhadap jenis musik ini. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, reaksi publik bisa muncul dengan sangat cepat. Perdebatan tentang gedik-gedik raya akhirnya menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar tentang arah perkembangan lagu raya modern. Banyak orang mulai mempertanyakan, apakah perubahan gaya musik masih bisa menjaga nilai tradisional yang selama ini dikenal? Di tengah berbagai kritik terhadap lagu raya modern, banyak netizen mulai menyampaikan harapan mereka secara lebih jelas. Masyarakat tidak hanya mengkritik lagu yang dianggap kurang menarik, mereka juga mencoba menjelaskan seperti apa lagu raya yang sebenarnya mereka inginkan. Diskusi ini muncul di berbagai platform media sosial dan terus berkembang menjelang hari raya. Banyak pendengar mengatakan bahwa lagu raya seharusnya mampu menghadirkan suasana yang hangat dan akrab. Suasana tersebut biasanya berkaitan dengan momen berkumpul bersama keluarga setelah menjalani bulan puasa. Karena itu lirik lagu dianggap sangat penting dalam menyampaikan pesan yang tepat. Pendengar berharap kata-kata yang digunakan dapat menggambarkan kebersamaan, saling memaafkan, dan rasa syukur. Tema seperti pulang kampung juga sering dianggap sebagai bagian penting dari cerita dalam lagu raya. Bagi banyak orang, perjalanan kembali ke kampung halaman merupakan momen yang sangat dinantikan setiap tahun. Lagu yang mampu menggambarkan pengalaman tersebut biasanya terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain lirik, irama musik juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Pendengar sering menyebut bahwa lagu raya sebaiknya memiliki melodi yang ringan dan mudah diingat. Melodi yang sederhana memudahkan orang untuk ikut menyanyikan lagu tersebut bersama keluarga atau teman. Ketika sebuah lagu mudah diingat, kemungkinan untuk terus diputar setiap tahun juga menjadi lebih besar. Banyak netizen mengatakan bahwa lagu raya klasik memiliki kekuatan pada bagian ini. Melodi yang sederhana membuat lagu tersebut tetap dikenal meskipun sudah diputar selama bertahun-tahun. Pengalaman ini membuat masyarakat berharap musisi masa kini dapat menciptakan karya dengan kualitas serupa. Namun mereka juga memahami bahwa setiap generasi memiliki gaya musik yang berbeda. Karena itu sebagian pendengar tidak menolak adanya unsur modern dalam lagu raya. Mereka hanya berharap perubahan tersebut tetap menjaga identitas khas dari musik lebaran. Perpaduan antara unsur tradisional dan modern sering dianggap sebagai pilihan yang paling seimbang. Jika dilakukan dengan baik, pendekatan ini dapat membuat lagu terasa segar tanpa kehilangan nuansa perayaan. Pendengar juga berharap para musisi memberikan perhatian lebih pada proses pembuatan lagu. Produksi yang matang biasanya menghasilkan aransemen musik yang lebih menarik dan rapi. Detail kecil dalam musik sering membuat perbedaan besar dalam pengalaman mendengarkan. Karena itu banyak orang percaya bahwa lagu raya seharusnya dibuat dengan perencanaan yang serius. Bagi masyarakat, lagu raya bukan sekadar hiburan musiman. Musik tersebut sering menjadi bagian dari kenangan keluarga yang berlangsung selama bertahun-tahun. Setiap kali lagu diputar, pendengar bisa teringat pada momen tertentu dalam hidup mereka. Kenangan seperti ini membuat lagu raya memiliki nilai emosional yang kuat. Itulah alasan mengapa masyarakat memberikan perhatian besar terhadap kualitas lagu baru. Mereka berharap setiap karya yang dirilis dapat menambah warna dalam tradisi yang sudah ada. Jika sebuah lagu mampu menghadirkan suasana lebaran dengan jelas, lagu tersebut biasanya akan cepat diterima oleh pendengar. Sebaliknya, lagu yang tidak mampu menyampaikan perasaan tersebut sering sulit bertahan lama. Harapan dari masyarakat sebenarnya cukup sederhana. Mereka hanya ingin mendengar lagu yang dapat menemani momen kebersamaan saat hari raya tiba. Musik yang jujur, sederhana, dan mudah diingat sering menjadi pilihan yang paling dihargai oleh pendengar. Di tengah banyaknya lagu raya baru yang dirilis setiap tahun, masyarakat sering kembali membicarakan lagu-lagu klasik yang sudah lama dikenal. Lagu raya lama masih memiliki tempat yang kuat di hati pendengar dari berbagai generasi. Setiap kali mendekati Hari Raya Aidilfitri, lagu-lagu tersebut kembali diputar di radio, televisi, dan berbagai platform digital.
Fenomena ini menunjukkan bahwa karya lama masih mampu bertahan meskipun zaman terus berubah. Banyak pendengar mengatakan bahwa lagu raya klasik memiliki karakter yang sangat khas. Melodi yang digunakan biasanya sederhana dan mudah diingat oleh siapapun. Ketika lagu tersebut diputar, banyak orang dapat langsung mengenalinya hanya dari beberapa nada pertama. Kekuatan ini membuat lagu klasik tetap relevan meskipun sudah berusia cukup lama. Selain melodi, unsur musik tradisional juga menjadi bagian penting dalam lagu raya lama. Banyak karya klasik menggunakan irama Melayu yang lembut dan terasa akrab bagi pendengar. Alat musik seperti gendang dan elemen melodi tradisional memberikan warna yang berbeda dibandingkan lagu pop biasa. Kombinasi tersebut menciptakan suasana yang langsung mengingatkan orang pada perayaan Lebaran. Pendengar sering mengatakan bahwa musik seperti ini terasa lebih hangat dan dekat dengan budaya masyarakat. Lirik dalam lagu raya klasik juga sering dianggap memiliki kekuatan tersendiri. Kata-kata yang digunakan biasanya sederhana, namun jelas menggambarkan makna hari raya. Tema yang sering muncul berkaitan dengan kebersamaan keluarga dan saling memaafkan. Pesan tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pendengar dari berbagai usia. Anak-anak hingga orang tua dapat menikmati lagu yang sama tanpa kesulitan memahami maknanya. Inilah salah satu alasan mengapa lagu klasik tetap sering diputar setiap tahun. Banyak keluarga memiliki kenangan khusus yang berkaitan dengan lagu-lagu tersebut. Ketika lagu diputar, suasana rumah langsung terasa lebih meriah. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Lebaran terasa kurang lengkap tanpa mendengar lagu-lagu lama tersebut. Tradisi ini kemudian terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh dengan mendengar lagu tersebut akhirnya membawa kebiasaan yang sama ketika mereka dewasa. Akibatnya, lagu raya klasik terus hidup dalam ingatan masyarakat. Situasi ini membuat banyak orang membandingkan karya baru dengan lagu lama yang sudah dikenal luas. Perbandingan tersebut sering muncul ketika masyarakat merasa lagu baru belum mampu memberikan kesan yang sama. Bagi sebagian pendengar, lagu klasik dianggap memiliki keseimbangan yang tepat antara lirik dan musik. Setiap bagian lagu terasa mendukung suasana perayaan yang hangat. Karena itu tidak mudah bagi karya baru untuk menggantikan posisi lagu lama dalam tradisi masyarakat. Namun hal ini tidak berarti bahwa masyarakat menolak lagu baru sepenuhnya. Pendengar tetap berharap ada karya modern yang mampu memberikan kesan yang sama kuatnya. Musisi masa kini memiliki kesempatan untuk menciptakan lagu yang dapat menjadi bagian dari tradisi di masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, kualitas musik dan pesan yang disampaikan harus dirancang dengan baik. Jika sebuah lagu mampu menghadirkan perasaan yang tulus tentang hari raya, masyarakat biasanya akan menerimanya dengan terbuka. Seiring waktu, lagu tersebut bisa saja menjadi bagian dari daftar lagu yang selalu diputar setiap tahun. Proses ini pernah terjadi pada banyak lagu klasik yang sekarang dianggap sebagai simbol suasana Lebaran. Bagi banyak orang, lagu raya bukan hanya sekadar musik yang diputar saat hari perayaan. Lagu tersebut sering membawa kenangan yang berkaitan dengan masa lalu dan pengalaman keluarga. Ketika melodi yang familiar terdengar, banyak pendengar langsung teringat pada momen tertentu dalam hidup mereka. Kenangan itu sering berkaitan dengan masa kecil, perjalanan pulang kampung, dan suasana rumah yang ramai. Perasaan seperti ini membuat lagu raya memiliki nilai emosional yang kuat bagi masyarakat. Beberapa orang mengatakan bahwa lagu raya klasik mampu membawa mereka kembali ke masa ketika mereka masih kecil. Pada masa itu, persiapan menyambut Lebaran biasanya dimulai jauh sebelum hari perayaan tiba. Keluarga membersihkan rumah, menyiapkan makanan khas, dan membeli pakaian baru untuk digunakan saat hari raya. Di tengah berbagai kegiatan tersebut, lagu raya sering diputar hampir sepanjang hari. Musik tersebut menjadi latar suara yang menemani berbagai aktivitas keluarga. Anak-anak bermain di rumah sementara orang tua menyiapkan kebutuhan untuk menyambut tamu. Suasana rumah terasa lebih hidup ketika lagu raya terdengar dari radio atau televisi. Banyak orang masih mengingat bagaimana mereka ikut menyanyikan lagu tersebut bersama anggota keluarga lain. Momen sederhana seperti ini sering meninggalkan kesan yang bertahan lama dalam ingatan. Ketika seseorang mendengar lagu yang sama bertahun-tahun kemudian, kenangan tersebut bisa muncul kembali dengan sangat jelas. Perasaan nostalgia inilah yang membuat lagu raya memiliki tempat khusus di hati masyarakat. Musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat akan pengalaman yang pernah dilalui.
Beberapa pendengar bahkan mengatakan bahwa satu lagu dapat membawa mereka mengingat banyak peristiwa sekaligus. Misalnya perjalanan panjang menuju kampung halaman menjelang hari raya. Bagi sebagian keluarga, perjalanan pulang kampung adalah bagian penting dari tradisi Lebaran. Mereka menempuh perjalanan jauh agar dapat berkumpul dengan keluarga besar. Selama perjalanan tersebut, lagu raya sering diputar di dalam kendaraan untuk menemani perjalanan. Melodi yang ceria membantu mengurangi rasa lelah selama perjalanan panjang. Anak-anak biasanya ikut bernyanyi sambil menikmati suasana perjalanan bersama keluarga. Pengalaman seperti ini kemudian menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Ketika lagu yang sama diputar pada tahun berikutnya, ingatan tentang perjalanan tersebut kembali terasa. Inilah salah satu alasan mengapa lagu raya sering dianggap lebih dari sekadar musik biasa. Lagu tersebut menjadi bagian dari cerita hidup banyak orang. Setiap keluarga mungkin memiliki pengalaman yang berbeda, tetapi lagu yang mereka dengarkan seringkali sama. Kesamaan ini menciptakan rasa kebersamaan di antara masyarakat. Ketika lagu raya diputar di tempat umum, banyak orang langsung mengenali melodi yang sama. Beberapa bahkan ikut menyanyikan liriknya meskipun tidak saling mengenal. Situasi seperti ini menunjukkan bagaimana musik dapat menyatukan banyak orang dalam satu suasana. Nostalgia yang muncul dari lagu raya juga membuat masyarakat sangat menghargai karya yang mampu menghadirkan perasaan tersebut. Mereka berharap lagu baru dapat memberikan pengalaman emosional yang serupa. Jika sebuah lagu berhasil menciptakan kenangan yang kuat, lagu tersebut berpeluang menjadi bagian dari tradisi di masa depan. Proses ini tidak terjadi dalam waktu singkat. Sebuah lagu biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum benar-benar menjadi bagian dari kenangan kolektif masyarakat. Perkembangan media sosial membawa perubahan besar dalam cara lagu raya dibuat dan dipromosikan. Jika sebelumnya lagu raya hanya dirilis oleh penyanyi dan musisi profesional, kini semakin banyak kreator konten yang ikut terlibat. Influencer yang memiliki banyak pengikut mulai mencoba membuat lagu raya mereka sendiri. Langkah ini biasanya dilakukan untuk memperluas jangkauan popularitas di dunia digital. Dengan jumlah pengikut yang besar, sebuah lagu dapat langsung dikenal oleh banyak orang dalam waktu singkat. Proses promosi juga menjadi lebih mudah, karena kreator dapat membagikan karya mereka langsung kepada penggemar. Video musik, potongan lagu, dan cuplikan latihan sering diunggah sebelum lagu resmi dirilis. Cara ini bertujuan membangun rasa penasaran di kalangan penonton. Ketika lagu akhirnya diluncurkan, banyak orang sudah mengetahui keberadaannya. Strategi seperti ini membuat influencer memiliki peluang yang sama dengan penyanyi profesional untuk menarik perhatian publik. Beberapa lagu yang dibuat oleh kreator konten bahkan berhasil mendapatkan jumlah penonton yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh kuat dalam menentukan popularitas sebuah lagu. Namun fenomena ini juga menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian pendengar merasa bahwa kehadiran influencer dalam industri musik membawa warna baru. Mereka menganggap kreativitas dari kreator konten dapat menghasilkan konsep yang berbeda dari pendekatan tradisional. Beberapa lagu raya modern memang menggunakan ide yang lebih santai dan mengikuti tren internet. Pendekatan ini sering menarik perhatian generasi muda yang aktif di media sosial. Namun tidak semua orang memiliki pandangan yang sama tentang tren tersebut. Sebagian netizen merasa bahwa beberapa lagu yang dibuat oleh influencer terlihat kurang serius. Mereka menilai proses pembuatannya terlalu cepat dan tidak melalui tahap produksi yang matang. Akibatnya kualitas musik dan lirik dianggap tidak sekuat karya dari musisi yang berpengalaman. Kritik seperti ini sering muncul ketika sebuah lagu dianggap lebih fokus pada viralitas daripada kualitas. Pendengar yang terbiasa dengan lagu raya klasik biasanya memiliki harapan yang berbeda. Mereka menginginkan lagu yang dapat menggambarkan suasana Lebaran dengan lebih mendalam. Ketika lagu terasa seperti konten hiburan biasa, sebagian pendengar merasa nilai tradisi menjadi berkurang. Perbedaan pandangan ini membuat diskusi tentang lagu raya semakin sering muncul di media sosial. Beberapa orang mendukung kebebasan kreator untuk bereksperimen dengan gaya baru. Sementara yang lain berharap musik Lebaran tetap mempertahankan karakter yang sudah dikenal selama bertahun-tahun. Di tengah perdebatan tersebut, peran influencer tetap menjadi bagian penting dari perkembangan industri musik digital. Mereka memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang sangat luas dalam waktu singkat.
Kemampuan ini membuat lagu yang mereka rilis dapat dengan cepat menjadi pembicaraan publik. Namun popularitas di internet tidak selalu menjamin sebuah lagu akan bertahan lama. Pendengar biasanya tetap menilai kualitas musik sebelum menjadikannya bagian dari daftar lagu yang sering diputar. Jika sebuah karya hanya viral untuk waktu singkat, kemungkinan besar lagu tersebut akan segera dilupakan. Sebaliknya, lagu yang memiliki kualitas kuat biasanya akan terus diputar meskipun tren internet sudah berubah. Fenomena ini menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang ingin membuat lagu raya. Popularitas awal memang dapat membantu memperkenalkan sebuah karya. Namun untuk bertahan dalam ingatan masyarakat, sebuah lagu tetap membutuhkan kualitas musik dan pesan yang jelas. Perdebatan tentang kualitas lagu raya modern semakin sering muncul di media sosial. Setiap kali lagu baru dirilis, komentar dari masyarakat biasanya langsung bermunculan. Sebagian orang memberikan dukungan terhadap karya baru yang dianggap segar dan berbeda. Namun tidak sedikit juga yang menyampaikan kritik secara terbuka. Perbedaan pendapat ini membuat diskusi tentang lagu raya menjadi semakin ramai. Banyak pengguna internet menuliskan pandangan mereka melalui komentar, video reaksi, atau ulasan singkat. Beberapa kreator konten bahkan membuat pembahasan khusus tentang lagu yang sedang viral. Mereka memutar bagian tertentu dari lagu sambil memberikan penilaian secara langsung. Pendekatan seperti ini membuat diskusi terasa lebih hidup dan mudah dipahami oleh penonton. Penonton kemudian ikut menyampaikan pendapat mereka di kolom komentar. Situasi ini menciptakan percakapan yang panjang antara berbagai kelompok pendengar. Sebagian orang menilai bahwa lagu raya modern terlalu mengikuti tren musik populer. Menurut mereka, perubahan tersebut membuat nuansa tradisional semakin berkurang. Kelompok ini biasanya lebih menyukai lagu raya klasik yang sudah dikenal sejak lama. Mereka merasa musik lama lebih mampu menggambarkan suasana kebersamaan saat Lebaran. Di sisi lain, ada juga pendengar yang mendukung perkembangan gaya musik baru. Mereka berpendapat bahwa musik harus terus berubah mengikuti zaman. Menurut kelompok ini, lagu raya tidak harus selalu menggunakan gaya yang sama seperti masa lalu. Eksperimen dalam musik dianggap sebagai bagian dari kreativitas seniman. Selama pesan tentang kebersamaan tetap ada, perubahan gaya dianggap bukan masalah besar. Perbedaan pandangan ini membuat diskusi tentang lagu raya tidak pernah benar-benar selesai. Setiap generasi memiliki cara sendiri dalam menikmati musik. Apa yang dianggap menarik oleh satu kelompok belum tentu diterima oleh kelompok lain. Media sosial mempertemukan berbagai pandangan tersebut dalam satu ruang diskusi. Akibatnya, perdebatan bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Beberapa topik bahkan terus dibicarakan selama berminggu-minggu setelah lagu dirilis. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat peduli terhadap tradisi lagu raya. Mereka tidak hanya mendengarkan musik secara pasif. Pendengar juga ingin terlibat dalam menentukan karya mana yang dianggap layak menjadi bagian dari suasana Lebaran. Komentar yang muncul sering menjadi bentuk partisipasi publik dalam dunia hiburan. Bagi musisi, reaksi seperti ini bisa menjadi sumber masukan yang penting. Pendapat dari pendengar memberikan gambaran tentang selera masyarakat saat ini. Masukan tersebut dapat membantu musisi memahami apa yang perlu diperbaiki pada karya berikutnya. Diskusi di media sosial juga sering membantu sebuah lagu mendapatkan perhatian yang lebih luas. Ketika banyak orang membicarakan satu lagu, rasa penasaran dari pendengar lain biasanya ikut meningkat. Mereka kemudian mencoba mendengarkan lagu tersebut untuk membentuk pendapat sendiri. Dengan cara ini, media sosial memiliki peran besar dalam menyebarkan sebuah karya musik. Namun, perhatian yang besar juga berarti bahwa setiap lagu akan dinilai dengan lebih ketat oleh publik. Pendengar tidak ragu memberikan kritik jika merasa kualitas lagu tidak sesuai dengan harapan mereka. Fenomena ini akhirnya menjadi bagian dari dinamika perkembangan lagu raya di era digital. Musisi dan pendengar sama-sama terlibat dalam proses yang menentukan arah perkembangan musik tersebut di masa depan. Perbincangan tentang lagu raya modern akhirnya membawa masyarakat pada satu pertanyaan penting. Apakah lagu raya hanya sekadar hiburan musiman atau memiliki makna yang lebih dalam bagi banyak orang? Bagi sebagian pendengar, lagu raya adalah bagian dari tradisi yang sudah lama melekat dalam kehidupan sehari-hari. Musik tersebut tidak hanya diputar untuk meramaikan suasana. Lagu raya sering menjadi pengingat tentang nilai kebersamaan, keluarga, dan saling memaafkan. Ketika bulan puasa hampir berakhir, masyarakat mulai merasakan perubahan suasana di sekitar mereka.
Pusat perbelanjaan mulai ramai, rumah mulai dibersihkan, dan keluarga mulai merencanakan pertemuan saat hari raya. Di tengah berbagai kegiatan itu, lagu raya sering menjadi latar suara yang menemani suasana. Musik tersebut membantu membangun rasa antusias menjelang perayaan. Karena itulah banyak orang memiliki harapan besar terhadap lagu raya yang dirilis setiap tahun. Masyarakat ingin mendengar lagu yang mampu menghadirkan perasaan hangat dan akrab. Lagu yang sederhana namun jujur sering lebih mudah diterima oleh pendengar. Sebaliknya, karya yang terasa dibuat terburu-buru sering tidak meninggalkan kesan yang kuat. Perdebatan yang muncul di media sosial sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat peduli terhadap tradisi ini. Kritik yang disampaikan bukan sekadar keluhan terhadap satu lagu tertentu. Banyak komentar muncul karena pendengar ingin melihat kualitas lagu raya terus berkembang dengan baik. Mereka berharap musisi dapat menciptakan karya yang tidak hanya mengikuti tren sesaat. Lagu yang baik biasanya lahir dari proses yang matang dan perhatian terhadap detail. Melodi yang mudah diingat, lirik yang jelas, dan aransemen yang seimbang sering menjadi kunci keberhasilan sebuah lagu raya. Jika unsur tersebut digabungkan dengan baik, sebuah lagu dapat bertahan dalam ingatan masyarakat selama bertahun-tahun. Banyak lagu klasik yang membuktikan hal tersebut. Meskipun sudah diputar selama waktu yang sangat lama, lagu-lagu itu tetap memiliki tempat khusus di hati pendengar. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas musik memiliki pengaruh besar terhadap daya tahan sebuah karya. Di era digital saat ini, proses penyebaran lagu memang menjadi jauh lebih cepat. Media sosial dapat membuat sebuah lagu dikenal oleh jutaan orang hanya dalam waktu singkat. Namun popularitas yang datang dengan cepat juga dapat hilang dengan cepat. Pendengar biasanya hanya akan terus memutar lagu yang benar-benar memberikan kesan mendalam. Karena itu, para musisi memiliki tantangan untuk menciptakan karya yang tidak hanya viral, tetapi juga bermakna. Jika lagu mampu menyentuh pengalaman pribadi pendengar, kemungkinan besar lagu tersebut akan terus diputar setiap tahun. Pada akhirnya, lagu raya bukan hanya tentang musik. Lagu tersebut menjadi bagian dari cerita yang terus diingat oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap kali lagu diputar, orang kembali mengingat suasana berkumpul bersama keluarga dan teman. Kenangan seperti inilah yang membuat tradisi lagu raya tetap hidup hingga sekarang. Selama masyarakat masih menghargai nilai kebersamaan dan perayaan hari raya, kebutuhan akan lagu yang menggambarkan suasana tersebut akan selalu ada. Musisi yang mampu memahami perasaan ini memiliki peluang untuk menciptakan karya yang bertahan lama. Dengan begitu, lagu raya baru tidak hanya menjadi hiburan sementara. Lagu tersebut juga dapat menjadi bagian dari tradisi yang akan terus diputar setiap kali hari raya kembali datang.